Pernah nggak kamu sadar kalau nilai-nilai Pancasila itu bukan sekedar hafalan? Mereka ada di sekitar kita setiap hari. Saat kamu memilih untuk tidak memotong antrean, itu sila kedua dan kelima. Saat kamu menghargai teman yang berbeda keyakinan, itu sila pertama. Ketika kamu ikut rapat kelas, mendengarkan pendapat teman dan tidak egois, itu sila keempat. Implementasi Pancasila nggak harus besar, dimulai dari hal yang kecil, yang konsisten, sikap etika, dan cara kita memperlakukan orang. Begitu juga norma hukum, bukan cuma aturan tertulis, tapi panduan bagaimana kita hidup berdampingan. Kalau semua orang patuh pada hukum, hidup jadi lebih aman, tertib, dan nyaman. Sebaliknya, kalau semua melanggar, chaos, kacau. Jadi, apa itu norma Pancasila? Norma Pancasila adalah nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila dan menjadi pedoman dalam bersikap, berperilaku, dan membentuk moral masyarakat Indonesia. Sedangkan norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang, sifatnya mengikat dan memiliki sanksi bagi pelanggar. Keduanya saling melengkapi. Pancasila membentuk etika dan moral bangsa, sedangkan hukum memberi batasan dan kepastian. Tidak menggunakan helm merupakan pelanggaran norma hukum. Setiap warga negara, setiap pengendara bermotor wajib menggunakan helm yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Norma ini dilandasi oleh pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hindari narkoba, selamatkan masa depan. Ingat ya, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba cuma buat dipakai buat obat dan penelitian, bukan buat gaya-gayaan. Kalau nekat pakai, bisa kena hukum penjara dan wajib rehat. Jadi, mending jaga diri, fokus ke hal positif, dan bikin masa depanmu keren tanpa narkoba. Tahu nggak? Aku tuh sekarang jarang banget dengerin musik, bahkan nggak pernah loh. Oh ya, kenapa? Jadi kemarin aku tuh dengerin pengajian. Itu katanya kalau kita sering-sering dengerin musik, kita tuh bakal jauh dari Allah. Iya sih, aku juga pernah dengar kayak gitu. Aku sekarang juga udah jarang banget dengerin musik, tapi sekarang lebih ke musik-musik yang Islam gitu, kayak sholawat sama tilawah. Oh gitu ya. Ya udah sih, aku kan juga nggak bisa maksain pendapat orang ya. Aku suka deh, aku punya pikiran terbuka kayak gitu. Kadang kan orang suka ngejudge ya tanpa tahu tujuan sebenarnya itu apa. Ya iya sih. Dari Pancasila kan kita juga diajari akan saling menghormati dan menghargai perbedaan kan. Jadi hal kecil kayak gini tentunya nggak membuat kita jadi bermusuhan. Menghargai keyakinan dan tidak memaksakan keyakinan pada orang lain merupakan salah satu implementasi norma loh teman-teman. Itu merupakan norma yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Liz, gimana tanggapan kamu tentang belajar dan praktik langsung di lapangan adalah investasi? Aku sih nggak setuju ya, karena kan kalau kita nggak punya fasilitas yang mumpuni dan memadai, itu akan jadi beban. Tapi kan ini penting banget buat kita terjun di dunia kerja, pengalaman bos. Tapi kan nggak semua sekolah punya fasilitas yang lengkap, itu nggak jadi baik tadi aku bilang. Tapi tuh ini penting tahu, yang penting kita praktek dulu aja. Nggak penting, nggak penting kan penting. Kalau yang penting kalau ini jadi kalau menimbulkan masalah dulu. Asin suaranya.
kita semua punya pendapat dan cara pandang masing-masing. Tapi hal itu bukan berarti kita harus saling menjatuhkan. Mari saling menghargai pendapat orang lain karena itu merupakan penerapan kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sila kedua. Sekarang saatnya kita mulai untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dan norma hukum. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo!